Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Tengah Jua yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan taufik, hidayah dan rahmat-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, sampai sore ini kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan yang prima, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada sore yang cerah ini ia akan memberikan tausiah kepada kita adalah Ustaz Zulfadli dari Pasya. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk itu kita persilakan kepada Ustaz untuk berikan tausiah beliau pada sore ini. Waktu dan tempat kita persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الإسراء الآية 23 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya, kesehatan, kesejukan berada dalam agama Islam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar kiranya disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak salawat kepada beliau, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat padanya 10 kali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, as'alullah ta'ala كما جمعنا في هذه الفرصة المباركة الطيبة أن يجمعنا كذلك في جناته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya dalam waktu ini, dalam keadaan seperti ini, baik itu hadir di Masjid Al-Jihad yang semoga Allah muliakan ini, ataupun ikut berpartisipasi dalam media sosial, YouTube ataupun Facebook, mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita nanti di syurganya yang kekal abadi, yang penuh dengan kenikmatan, dan hanya Allah lah yang mampu untuk mengumpulkan hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita coba membahas tentang
sebuah ayat yang Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memerintahkan kepadamu agar kamu tidak menyembah kecuali kepadanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian bagaimana bentuk berbuat baik itu? Allah lanjutkan di lanjutan ayatnya, imma yablughanna 'indakal kibara. Bila suatu saat nanti sampai umurmu panjang dan mereka berada di dalam penjagaanmu dalam keadaan yang sudah tua, baik satu di antara mereka berdua ataupun kedua-duanya, maka hendaklah kamu tahan satu hal. Apa yang harus kita? Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kita mengatakan cis, mengatakan mengatakan artinya sebuah ungkapan yang bunyinya mungkin tidak banyak, hanya satu atau dua suku kata, tapi itu bisa membuat hati mereka berdua sedih. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, dan apalagi lebih dari itu, sampai membentak mereka, sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perkataan mereka, baik itu secara lisan ataupun dengan tingkah laku dan gerak-gerik kita. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat yang ke-23. Kaum muslimin yang Allah muliakan, memiliki anak yang saleh ini tentu merupakan cita-cita semua kita. Dan tidak ada orang yang menikah, menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk jalur pernikahan yang tidak menginginkan memiliki keturunan-keturunan yang saleh. Semua kita menginginkan mempunyai anak-anak yang saleh. Dan Allah memberikan kabar gembira bahwasanya setiap manusia yang lahir, alun lay campur tangan pendidikan dari orang tua di rumah tangganya ataupun di madrasahnya, setiap orang manusia yang lahir itu sudah dilahirkan dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan fitrah suci. Baca ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana ketika kita berada di alam arwah, masih baru ditiupkan roh kepada kita, kemudian kita berikrar kepada Allah. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah saya ini adalah Rabb kalian, Rabb kamu? Alastu birabbikum, apa yang kita katakan ketika itu? Bala. Qalu bala. Syahidna. Benar, kami mengakui, kami menyatakan bahasanya engkau adalah Rabb kami. Terlepas apapun agamanya yang setelah dia lahir dibentuk oleh kedua orang tuanya. Dan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW menambahkan penjelasannya, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada seorang anak pun yang lahir, apapun agama orang tuanya, seorang anak manusia yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fa abawaihi wahidanihi au yunassiranihi. Dan kemudian kenapa bisa berubah dari fitrah yang suci tadi, fitrah dia yang mengakui bahasanya Allah itu adalah Rabb dia, itu adalah campur tangan orang-orang sesudahnya. Dan yang paling dekat pada anak setelah dia lahir adalah kedua orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mangkonyo untuk memiliki anak yang saleh, pertama adalah harus ada andil dari kedua orang tua. Tidak bisa kita pasrahkan saja atau kita berdoa saja kepada Allah, ya Allah karuniakanlah aku anak yang saleh, sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana aslih lana azwajana wa dhurriyyatana waj'al dhurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak cukup dengan doa. Doa dia adalah pelengkap dari usaha. Kalau kita buatkan rumusnya,
adalah KUD. K dalam arti kemauan. Ada keinginan dari kita pribadi untuk memiliki anak yang saleh. Kemudian keinginan itu diturunkan dia dalam bentuk usaha. Harus ada usaha awak sebagai orang tua supaya awak memiliki anak-anak yang saleh tadi. Kalaupun dia sudah ditakdirkan Allah memang setiap yang lahir itu dalam keadaan suci bersih, tapi ketika kita tidak mengusahakannya, maka bisa jadi fitrah tadi, suci tadi ternodai dengan fitnah-fitnah dunia. Maka harus ada usaha, dan terakhir ditutup dengan D, yaitu doa. Baru kita berdoa kepada Allah agar usaha kita tadi berkah, usaha kita tadi tidak sia-sia, usaha kita tadi tidak pergi begitu saja seperti debu yang ditiup oleh angin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengusahakan memiliki anak yang saleh adalah merupakan keharusan, tidak bisa ditawar-menawar. Ingatlah ketika nanti sudah datang saatnya, malaikat Israel datang menjemput kita. Kita diwafatkan, kita dimandikan, dimasukkan ke dalam tanah, dan ketika dimasukkan ke dalam tanah tidak ada yang menemani kita sama sekali, baik harta yang kita usahakan selama ini ataupun anak kita yang kita berikan dia makan pendidikan. Jangankan untuk bersamai kita 2 hari 3 hari, beberapa jam saja tidak ada yang betah untuk tidur di samping kita. Harus segera dimasukkan ke dalam tanah. Dan siapa yang bisa menemani kita? Apa yang kita harapkan? Tentunya adalah angkat tangan dari anak-anak kita. Ketika setiap mereka selesai sholat, mereka angkat kedua tangan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku." Ketika kita sudah berada di dalam tanah, berada di alam barzakh, di alam kubur, kalau tidak pernah mendidik, tidak pernah mengusahakan untuk memiliki anak-anak yang saleh, apa yang akan terjadi? Kita hanya bisa berharap, dan harapan itu hampa. Ketika kuburan mulai menyempit, ketika cahaya tidak ada lagi bisa terlihat, ketika cacing-cacing tanah mulai mendekat, kita bertanya, mana doa-doa anak-anakku? Itu yang kita rindukan. Tapi kita tidak memiliki apa-apa lagi, karena usaha sudah ditutup dengan dicabutnya nyawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berusaha memiliki anak yang soleh ibarat, kalau boleh awak ambil permisalan, model awak menanam jagung. Ketika kita menanam biji jagung di dalam tanah, tentu yang akan tumbuh adalah jagung. Tapi tidak menutup kemungkinan rumput-rumput liar pun juga akan tumbuh di sekelilingnya. Tapi pernah nak kita bertanya, kalau kita menanam rumput misalkan, kok tanam rumput, walaupun ada biji rumput, kok tanam dalam tanah, kira-kira lagi tumbuh jagung atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Karena kebaikan itu harus diusahakan, yang rancak itu harus diusahakan, harus dirawat. Karena keburukan akan datang mengganggunya. Tapi kalau sudah keburukan yang kita tanam kepada anak kita, atau mungkin kita tidak menanam apa-apa, kita tidak berikan dia pendidikan yang baik, tapi juga tidak kita ajarkan dia pendidikan yang tidak baik, maka dia akan dikuasai oleh rumput-rumput tadi. Dia akan hidup, dia akan mencari ilmu, dia akan mencari bagaimana cara berbakti kepada orang tua, tergantung dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah pepatah Arab pernah dikatakan, innal ghusna idza a'daltahu i'tadalat. Sesungguhnya rantiang kayu, apalagi kalau yang warnanya masih hijau, kalau kita luruskan atau kita bengkokkan, dia bisa mengikut kemana saja arah yang kita lakukan. Wala yalinul khashabu idza qawwamtahu. Dan sekali-kali tidak akan pernah bisa kita bengkokkan atau kita luruskan kalau dia sudah menjadi khashabu, sudah menjadi kayu. Maka waktu yang paling elok untuk kita mempersiapkan anak yang manja,
ketika anak kita masih ditunggu, oh kini masih sibuk bakarajo dan segala macam, sehingga nantilah mendidik anak itu. Jangan sampai ditunggu, karena untuk membengkokkan kayu yang sudah keras itu sulitnya sangatlah bukan main. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara caranya kita melatih anak kita untuk menjadi anak yang soleh adalah kita perhatikan salatnya, karena ini wasiat Rasulullah SAW untuk memperhatikan orang tua agar memperhatikan salat anak-anaknya. Suruhlah mereka salat ketika mereka berumur 7 tahun. Tentu kita perlu membiasakan sebelum mereka berumur 7 tahun, karena 7 tahun kita suruh untuk salat. Sampai berumur 10 tahun tidak salat, maka kita mulai tegas dalam menyuruhnya menggunakan pukulan, dan pukullah dia ketika tidak juga salat dalam umur 10 tahun. Ketika dia sudah berhasil salat, kini alhamdulillah di negara awak tempat-tempat sekolah Islami, MDA, TPA sudah mengajarkan itu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Mudah-mudahan guru-guru yang ikut serta andil dalam mengambil peran mendidik anak-anak kita, Allah berikan mereka kemudahan hidup dan pahala yang begitu banyak. Tapi kita sebagai orang tua, sebagai orang yang akan mengharapkan doa dari anak-anak itu tadi, tentu lebih berhak, lebih wajib untuk memperhatikan hal tersebut. Setiap mereka selesai sholat, kita ajarkan, nak, tahan dahulu. Ijan langsung tagak paiba main, ijan langsung tagak mengmaci HP atau membuka televisi. Duduk dulu berzikir. Apa yang dilakukan setelah berzikir, wahai ayahanda, wahai ibunda? Angkat tanganmu ke langit, katakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap hari, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tentu tidak bersyukur dengan keadaan seperti ini, tapi yang jelas kaum muslimin itu adalah selalu mencari hikmah di balik kejadian. Kini orang tua nampaknya jauh lebih dakik kepada anak-anak dibanding dengan guru-guru yang biasanya di sekolah. Kini lebih banyak waktu orang tua untuk bersama anak-anak, baik itu menemani mereka beraja, menemani mereka mengaji, menemani mereka salat. Maka setiap salat kita latih ini. Ijan sampai satu saja bolong wak maja anak kita, tunggu dulu nak. Sudah salat, angkat tanganmu ke langit. Sampai kapan? Sampai mereka terbiasa tanpa perlu diingatkan lagi untuk mengangkat tangan ke langit. Sehingga nanti kalau sampai waktunya kita masuk ke dalam kubur, yang kita harapkan untuk menjadi penawar daripada sakit himpitan tanah-tanah, untuk menjadi penerang daripada kegelapan alam barzakh, untuk menjadi penyejuk daripada panasnya tanah, panasnya bumi. Itulah doa dari anak-anak kita. Tentu kita tidak lupa, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, idza matal insan, atau dalam riwayat yang lain, idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Dan salah satu dari 3 amal yang tidak akan terputus adalah du'a'u waladin salihin. Al-waladus salih yad'u lahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sebuah negara yaitu Arab Saudi pernah terjadi sebuah kisah yang sangat mengharukan. Yaitu ada seorang anak yang memiliki seorang ibu. Anak itu disebut atau dipanggil dengan nama Haizan atau Huzan. Haizan al-Fuhaidi ini, dia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi dia punya adik dan dia sendiri, kemudian tinggal satu lagi ibunya. Dan ibunya sudah dalam keadaan tua ketika itu, kurang lebih sekitar 90 tahun, dan dia mungkin sekitar itu berumur sekitar 60 atau 60-an tahun. Dan dia tinggal di kampung bersama ibunya. Dialah yang bertugas merawat ibunya, menyuapi ibunya, bahkan mengurut, memandikan ibunya, bahkan sampai ke tahap itu. Dia tidak akan bisa tidur sampai ibunya sudah tidur terlebih dahulu dengan lelap, baru dia tidur. Begitu bakti seorang Haizan kepada ibunya. Namun dia memiliki adik. Adiknya kok tinggal di kota. Kehidupannya tentu lebih makmur sedikit dari Haizan. Maka adiknya ini pulang suatu saat menemui ibunya dan menemui Haizan. Setelah dilihatnya keadaan ibunya, dia berkata pada ibunya, wahai ibunda, sungguh saya teringin
mengajakmu ke kota untuk tinggal bersama saya. Di sana insya Allah ke rumah sakit lebih banyak. Kemudian pembantu juga ada di sana yang bisa melayani semua kebutuhan ibunda. Dan paling penting adalah saya bisa melihat ibunda setiap hari. Kemudian disampaikan pada ibundanya. Ibundanya tidak bisa mengatakan iya, tapi tidak bisa juga mengatakan tidak, karena yang meminta untuk merawat dia adalah anaknya kandungnya sendiri. Tapi dikatakan, cobalah tanyakan kepada abangmu Haizan. Baiklah adik yang tadi kepada abang juga katakan, wahai abangku Haizan, sudah lama engkau merawat ibu. Rasanya kini ambo teringin pula merawat ibu. Baku ambo bawanya ke kota. Haizan berkata, la, saya lebih berhak untuk merawat ibu karena saya abangmu, saya lebih tertua dan saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga ibu kita. Tapi wahai abang, keadaan di sini tidak begitu membaik. Kalau misalkan nanti ibu sakit dan sakit beliau parah, tentu akan sulit untuk merawatnya, membawanya ke rumah sakit dan lain semacamnya, menyediakan kebutuhannya. Di kota semua tersedia wahai abang, saya tidak ingin menyusahkanmu. Untuk hidupmu sendiri kamu sudah susah, apalagi untuk menanggung kehidupan kebutuhan ibu. Maka izinkanlah saya membawanya. Sampai terjadi perdebatan yang begitu sengit, percecokan begitu banyak, tidak ada jalan keluar. Akhirnya ibunya juga tidak bisa memutuskan dan dia tidak bisa memilih. Dibawalah masalah ini ke qadhi, ke mahkamah, dibawa ke pengadilan, sampai diperabuian untuk merawat ibu dan sampai pula ke mahkamah agama itu. Di mahkamah dikatakan oleh hakim, diputuskan setelah perdebatan yang panjang dan menimbang ini 1, 2 dan 3 poin-poinnya, di hakim keluar keputusan yang merawat si ibu adalah si adik, karena kemampuan si adik jauh melampaui si abang. Ketika itu bercucuranlah air mata si Haizan. Di dalam ruangan sedang bercucuran air matanya, menangis, mengatakan, sesungguhnya sudah pergi pintu surga daripada rumahku. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga bisa kita cari di telapak kaki ibu kita, di telapak kaki ayah kita. Ilzam rijlaiha fahunakal jannah. Kamu layani kaki ibu, maka di situ ada surga. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau kita melihat ke zaman yang kita hidup sekarang ini, meskipun bukan di keluarga kita, tapi kita tidak bisa menutup mata di sekeliling kita banyak anak sekarang yang berebut untuk menolak merawat ibu dan ayahnya. Udah selah yang merawat, tinggal selah di rumah huni, ambo karajo setiap hari harus absen jam 7 pagi. Muncul beribu-ribu alasan. Sementara ini seorang anak berebut agar dia yang punya jatah untuk merawat kedua orang tuanya, karena mereka menyadari di situ ada surga, di situ ada kemuliaan. Tidak akan mulia seorang anak apapun jabatannya. Maka bagi kita yang jabatannya sekarang sebagai anak, ketahuilah, pemimpin kita, pengusaha kita, punya bawahan kita, bos kita, di hadapan kedua orang tua kita tidak lain tidak bukan, kita tetaplah anak. Kita bukanlah bos di hadapan ibu kita. Tidak berhak kita mengatakan, ibu ambilkan itu, ibu tolong ini, kerjakan ini dan kerjakan itu. Siapapun kita, kita adalah anak bagi mereka, dan surga kita ada ketika kita bisa mendapatkan keridhaannya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain? Maka ketika kita masih memiliki orang tua, ilzam rijlaiha, izam rijlaihuma, jagalah kaki mereka. Ini ibarat, artinya bukan berarti kita menjaga kakinya saja. Kakinya saja harus kita jaga, apalagi perasaannya, hatinya. Kita hadirkan senantiasa senyuman di bibirnya. Kita pastikan redha kepada kita, maka di situ ada surga kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Dan ada di antara kita yang posisinya dua, sebagai anak juga dan sebagai orang tua juga. Maka ketika
awak berharap memiliki anak yang soleh, tentu kita juga harus terlebih dahulu menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kita. Karena tidak mungkin batu yang ditanam yang keluar adalah jaguang. Ketika kita menabur benih yang baik, maka yang akan keluar juga adalah benih yang baik. Jangan pernah lelah, tidak ada kata lelah untuk berbakti kepada orang tua. Ketahuilah, lelah kita, waktu kita yang kita berikan untuk berbakti kepada mereka, harta kita yang kita berikan untuk menyenangkan hati mereka, baik itu dengan belikan hadiah yang kecil ataupun tidak kita belikan. Artinya semua yang kita miliki kalau kita berikan untuk berbakti kepada orang tua, maka di situ ada keberkahan, sedikit ataupun banyaknya. Di situ ada keberkahan, dan yang paling baik dari harta adalah berkahnya, bukan jumlahnya. Karena banyak limpah, mobil yang mengkilat, rumah bertingkat, tapi ketika Allah cabut yang namanya satu hal ini, keberkahan, maka hilang rasa damai di dalam hati, hilang rasa sakinah di dalam jiwa. Padahal kita berharap Allah anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah menurunkan rasa damai, tenang di jiwa seorang muslim, seorang mukmin. Rahimakumullah. Memiliki anak yang berbakti, anak yang saleh adalah merupakan kunuz min kunuzi dunia, merupakan harta karun, permata. Karena itu yang akan bisa menyelamatkan kita dari siksaan kubur. Barangkali itu juga yang bisa menyelamatkan kita dari tergelincirnya kaki ke dalam api neraka. Dan barangkali itu juga yang akan mengangkat kita ke derajat yang paling tinggi, yaitu jannatul ma'wa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tarbiyat merupakan sangat penting. Untuk itu kita harus belajar pendidikan agama yang memadai, yang mencukupi untuk bisa meluruskan anak-anak kita ketika mereka dalam keadaan menyimpang. Atau paling tidak kita pilihkan sekolah-sekolah yang baik. Kalau ilmu kita yakini tidak begitu mencukupi untuk mendidik mereka, kita antarkan mereka kepada guru-guru yang mumpuni, kepada sekolah-sekolah yang memadai, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh. Karena sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, anak-anak yang soleh tidak bisa lahir begitu saja, tapi dia perlu diusahakan, dididik dan dibina. Kalau dia sudah soleh maka perlu ada filter, kita pertahankan sejak dini. Dan sebetulnya memiliki anak soleh tahapannya bukanlah ketika dia dilahirkan atau dia masih kecil. Sebetulnya tahapan yang paling benar adalah bercita-cita memiliki anak yang soleh, yaitu ketika memilih calon daripada si ibu daripada anak tadi. Maka kaum remaja kami yang sekarang masih melajang dan belum menikah, silahkan persiapkan. Jadi menikah itu bukan hanya saja melandaskan keinginan dan hawa nafsu, akan tetapi dia berlandaskan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah siapa nanti akan melahirkan anak-anakmu yang saleh, siapa yang nanti akan dan harta karunmu nanti ketika sudah berada di alam barzakh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika nafas masih di kandung badan, kita didik anak-anak kita yang Allah amanahkan untuk kita sekarang ini. Mudah-mudahan ketika kita menanamkan hal yang baik, maka yang baik juga yang akan kita terima. Dan tidak ada usaha yang sia-sia, karena Allah tidak pernah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, membuang usaha pahala orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Mari kita berikan contoh-contoh yang baik selagi kita masih bersama dengan mereka, karena kondisi sekarang memang mengike awak untuk anak-anak awak. Kita berikan contoh-contoh yang baik. Kalau ada hal-hal yang mengganggu, menggaduh, apakah itu televisi, HP, kita istirahatkan terlebih dahulu. Kita bimbing anak-anak kita, kita arahkan mereka. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan anak-anak yang soleh, sebagaimana kita doakan, Rabbana hablana minas salihin, dan kita akan menjadi
orang-orang yang beruntung baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Karena anak-anak yang soleh tidak hanya saja memperhatikan orang tuanya ketika dia sudah mati, tapi sejak orang tuanya pun masih hidup, dia akan memperhatikan kebutuhannya, dia akan berbakti kepada mereka baik di hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, itu saja barangkali kajian kita pada sore hari ini. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat wabah corona ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan selagi wabah ini masih berada di antara kita, mari kita amalkan apa yang sudah menjadi pada pemerintah, himbauan daripada Majelis Ulama Indonesia, tetap di rumah, kemudian mengurangi jarak pertemuan dengan orang ramai, dan tidak keluar kecuali dalam keadaan yang penting-penting saja. Demikian, terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz Zulfadli yang telah menyampaikan tausiah beliau pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu jamaah yang kita hormati, bahwa masjid kita sedang membutuhkan dana untuk pembangunan masjid. Untuk itu kami harapkan kepada jamaah untuk berdapat berwakaf, berimpak, bersedekah untuk kelanjutan pembangunan masjid kita. Karena pada saat ini tetap tukang bekerja sebanyak 7 orang. Oleh sebab itu keadaan kas kita tidak memungkinkan untuk gaji mingguan. Untuk itu kepada kaum muslimin kami mohon bantuan berupa impak, sedekah dan wakaf. Bisa melalui rekening Masjid Tengah Jua, bisa langsung mengenai kepada pengurus. Terima kasih. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.